Ya elah, beneran nih habis baterai nih. Aduh, gimana nih cara ini? Coba berhenti dulu deh. Aduh, ada-ada aja nih. Aduh, sini bisa kali ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Bodoh amat dah nih, daripada gua nggak bisa balik lagi ya kan. Yang bisa dibantu, Mas? Mbak, gini Mbak, saya mau numpang ngecas ini kebetulan habis baterainya. Aduh, kok bisa habis sih, Mas? Nggak pakai bensin soalnya. Tapi sebentar, ini kayaknya gue kenal, ini siapa ya? Siapa ya kira-kira ya? Kayaknya pernah kenal ini, Mbak Tasya ini ya. Saya follow sih Instagramnya nih, saya nih follow nih. Ini dengan Mas siapa nih? Mas Bagja, ini mohon maaf nih, saya bisa numpang ngecas nggak? Ini soalnya habis Ini ngabisin baterainya. listrik nggak nih? Terjebret semua lagi nih rumah saya nih. Cobain aja kali Cobain ya. aja dulu ya. Enggak kok, tenang aja, ini cuma gimmick. Karena Ioniq ini punya jarak tempuh yang sebenarnya jauh banget. Jadi sekali ngisi penuh itu bisa 400 km lebih gitu. Jadi sebenarnya ini gue cuman nyari cara opening yang oke. Karena kita bakal bareng sama Tasya nih untuk ngebahas si Hyundai Ioniq. Hyundai. Oke, kayak gitu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Lu juga like dan subscribe apa nama Tasa Saputri. Tasa Saputri di IG dan juga di YouTube. Oke. Bang, ngomong-ngomong udah pernah nyobain ini belum? Udah, kebetulan waktu media Udah. drive ya kemarin. Nah yaudah, kalau sama gue kan belum ya. Boleh nggak gue ajak muter-muter? Gue Boleh. pengen tahu insight, kan lu biasa balap gitu ya. Nah terus ini listrik gitu. Nah saya enak apa, dan itu gue perlu banget sih komen-komen kayak gitu. Kita cobain kali ya. Boleh. Kita Nyetir ya. nggak apa-apa kok. Santai Nyetir? aja. Iya nggak apa-apa. Nyetir. Lanjut ya, langsung aja. Oke. Waduh, masih banyak nih baterainya. Sekarang gue ngajak Tasya untuk nyobain mobil ini bener-bener tanpa ini ya. Kalau sebelumnya kan lo pasti ada ini ya, ada Apa tuh? panduan gitu, harus begini karena bareng sama orang. Nah ini kita kan karena sendiri, bebas ya gitu. Nanti bakal cobain seagresif apa mobil listrik ketika dipakai di jalan bebas hambatan. Iya. Modenya sport. Langsung cet tuh. Jadi langsung ngejambak gitu ya. Makin instan. Ini tuh torsinya berapa, Mas? 300-400 ya, gue lupa ya setaranya ya. Buat mobil kayak gini kan. Iya. Tapi emang enak banget sih, karena gue waktu itu udah nyobain keluar kota kan. Kita baru bisa ngerasain kalau di tol jauh gitu kan. Udah baru bisa ngerasain dari kontur jalan yang nggak enak ke kontur jalan yang enak, sampai bisa ngebut gitu ya, ngebut terus sampai mesti tiba-tiba ngerem mendadak kan ada aja tuh ya kalau di tol kayak gitu. Bener-bener udah nyobain semuanya, itu enak banget. Kemarin tuh pas nyobain enak banget, dan gue tuh berangkat kemarin 2 hari ya, kemarin berapa ya, 2 hari ya, 1 malam Jakarta, Cikole, balik lagi ke Jakarta. Itu kan challenge-nya itu nggak di charge kan, dari mobil gue tuh dari 90%-an, pulang gue 12%.
Oh iya nyampe sih ya. Nyampe. Ini aja yang low range saya tuh sekarang kalau di sini yang baterainya 89%. Itu jaraknya 388. Dan sekarang kalau kayak mau keluar kota yang jauh gitu, fasilitas untuk ngecharge udah banyak kan ya Mas ya? Kayak misalnya kita mau ke Bali. Belum banyak banget sih ya, tapi ya ada, setidaknya kan? ada lah gitu. Dan makanya kadang banyak yang nanya juga ke gue jadi kayak lu mau beli listrik ntar kalau habis ngecas di mana nah gitu. Iya itu kan pasti bakal jadi pertimbangan orang-orang kan. Iya padahal sebenarnya kan sama aja ya kayak lu ngisi bensin kan lu bisa tahu nih ini gue bakal ngisi lagi di mana gitu atau ini jaraknya tinggal berapa ini lagi, sebenarnya kan sama aja kan. Malah enaknya kalau menurut gue ya yang ini karena gue udah pakai ini seminggu lebih gitu gue pakai harian. Kalau misalnya mobil bensin lu sebenarnya harus ke SPBU kan. Yeah. Nah ini lu bisa di rumah gitu bisa jadi di rumah, ya. Iya. Nah untuk listriknya tuh itu kan kalau kayak cewek-cewek kayak gue gitu kan pikirannya kan kadang suka kayak praktis aja gitu kan, nanti listrik rumah jebret lagi. Nah itu cukup nggak sih listrik rumah untuk ngecharge mobil ini, gimana tuh caranya? Ya itu juga jadi satu isu sih. Gini, kemarin itu gue ngecas di rumah itu sekitar 2,6 sampai 2,7 kW ya, berarti kan sekitar 2.600 watt. Nah berarti minimal ya rumah lo segitulah gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat di apa ya brosur Hyundai yang baru tuh, lo beli mobil ini, itu tuh kita dapat free upgrade listrik sih di rumah. Free tuh? Free. Ya free tapi bayarnya sih tetap sendiri. Nah di situ, jadi sebenarnya listrik 2000 watt aja tuh bisa gitu, bisa kita bisa ngecas di rumah. Kemarin itu gue ngisi di SPLU itu 2.400 per kWh, atau kalau misalnya dikonversi ke bensin berarti kan per liter ya. Sama enaknya dengan mobil listrik ini kita udah nggak usah pusing mesti ya ganti oli, maintenance itunya kan udah sangat mengurangi biaya kan ya. Betul. Aku sih di situ. Jadi udah nggak usah mikirin kayak gitu-gitu lagi. Paling sih waktu itu tuh ada pertanyaan, mungkin nggak sih kalau baterainya bocor? Oh kayak handphone gitu ya? Kayak HP. Nah itu kalau baterai bocor terus gimana tuh? Apakah ada? Kalau nggak salah sih ada ya garansi 8, si baterainya ya? 8 apa 5 tahun gitu gue lupa ya yang si Ioniq ini. Kalau Wuling 8 tahun yang Air EV itu. Makanya kalau ini kan ya jadi pertimbangan banget sih. Gue sebenarnya suka banget nih si Ioniq ini modelnya oke banget sih. Ya intinya memang pasti jauh lebih murah lah dari 2.400 ke 15.000 gitu. Dan ketika ini diisi full itu tuh bisa jalan sampai 400 gitu. Nah kemarin gue sempat ngitung ya, itu ada selisih sekitar 135 ribuan lah gitu ya antara mobil bensin sama mobil listrik. Jadi istilahnya kita bisa ngisi 2 kali nih dengan budget yang sama, sementara mobil cuma bisa sekali gitu. Jadi jarak tempuhnya kita bisa 2 kali lipat lebih jauh. Intinya gitulah. Tapi nggak kalah menarik performa atas. Menurut lo gimana? Oke banget sih, karena gue sama mobil. Ya karena dia ini banget ya, instan banget ya. Jadi ya kayaknya kalau disamain ya emang beda lah sama mobil bensin. Karena dia ini banget kan, instan banget. Jadi kalau misalnya kayak lo balap atau itu drag itu lebih enak ini apa itu? Nggak tahu, belum pernah nyoba. Harus boleh dipertimbangkan tuh ya, kapan-kapan dicoba ya. Harus dicoba ya sebenarnya, gue penasaran juga sih sebenarnya. Ada yang udah coba kan pasti. Nah itu dia. Kemarin sih ada yang coba di Sentul ya, atau pakai Citra, pakai Ioniq kan ya. Tapi nggak bener, maksudnya ya udah kenceng doang gitu kan? Kayak muterin Sentul deh, nggak tahu sih. Gue belum nonton sih, jadi cuma lihat dari. Nah itu dia, harusnya kita bikin duluan. Aduh. Mesti experience untuk ini sih, untuk secara di sirkuit gitu ya, performa mobilnya gimana. Betul. Mesti kita coba sih. Tapi ini handling menurut lo gimana? Handling oke sih. Karena mobilnya nggak terlalu limbung ya. Karena lebar kali, lebar rendah gitu. Iya, karena kayaknya lebar dan agak rendah. Jadi nggak kayak limbung banget. Ya kan kalau misalnya, ya kan? Apa ya? Coba. Hah? Dimarahin sama teknologinya, nggak boleh ugal-ugalan. Mobil masa depan itu kita sopan gitu kali ya. Nggak bisa ugal-ugalan nih, pokoknya safety banget. Kalau
Ini sih fiturnya yang Hyundai Smart Sense-nya udah ada semua di sini. Udah ada. Blue Link ya. Yang kadang malah ngeganggu sih kalau buat ini. Ya tinggal dimatiin sih sebenarnya. Cuman berguna banget untuk terutama cewek-cewek ya kalau menurut gue. Iya. Berguna banget itu buat cewek-cewek. Kadang kan aduh kalau cewek kan lebih nggak care kayaknya ya sama mobil, lebih kayak ya udahlah. Kan membantu banget nih safety kayak gini nih. Tapi maksud gue gimana sih kalau misalnya kita yang memang seneng mobil gitu, seneng nyetir, menurut lo ada yang berubah nggak sih gitu? Atau sebenarnya ini malah lebih enak gitu, atau enggak gue mendingan mobil biasa aja gitu, yang fiturnya biasa aja, yang performanya ya tergantung dari settingan gue sendiri gitu. Kalau gue sih semenjak nyobain si Hyundai Smart Sense di mobil-mobil Hyundai, pertama kan kalau nggak salah di kereta ya, itu gue udah naksir berat sih, karena menurut gue fitur ya untuk ukuran gue yang nggak pernah ya jarang bawa mobil yang mewah-mewah banget ya. Untuk mobil kelas kayak gini dikasih fitur selengkap ini sih menurut gue oke banget sih, luar biasa banget. Dan tapi itu, daily kan? Daily itu ini kan juga berguna untuk daily, kayak ya sesimpel kayak di lampu merah tuh kita sering banget main HP kan. Dengan ada teknologi ini kan dia ngasih tahu kan kayak mobil depan udah jalan gitu kan. Iya. Sering banget kan itu. Okay. Ya kalau gue sih sering banget ya ngalamin sereceh itulah sebenarnya ya, hal kecil kayak gitu membantu banget menurut gue sih, bagus banget gitu loh. Apalagi dia sekarang keluar lagi mobil listrik yang dikasih fitur kayak gitu, jadi makin lengkap aja dan momennya pas menurut gue kan. Nah sekarang juga bensin udah mahal juga kan. Nah kita emang udah diarahin untuk pakai mobil listrik, karena mobil listrik juga bebas ganjil genap gitu kan. Maksudnya privilege-nya oke lah. Iya kan? Oke kan? Jadi maksudnya emang kita didukung sama negara juga untuk kita beralih ke mobil listrik nantinya gitu kan. Iya kan? Ya kalau nggak kan nggak mungkin dong didukung gitu kan. Dapat privilege nggak kena ganjil genap. Menurut gue sih oke banget, walaupun ya mungkin kalau sekarang masih consideration harganya ya kan, mungkin nggak semua brand orang. ambassador Pak Jokowi ya? Enggak sih, gue sih ini banget sih, suka aja dengan fiturnya. Dan menurut gue sekarang model-modelnya mobil-mobil Hyundai tuh bagus-bagus mas. Oh iya benar, kalau itu Amerika dari banget lah. Kereta sampai Staria aja tuh gue suka banget loh modelnya. Maksudnya untuk mobil yang gede banget gitu ya, modelnya tapi oke gitu. Terus dia kasih fitur kayak gini, jadi oke banget. Kalau gue sih kalau misalnya ada rezeki gue pengen sih beli mobil ini. Daily ya, walaupun daily, kalau misalnya daily. Untuk hobi ya mobil listrik atau mobil itu ntar dulu kali ya. Nanti ya, maksudnya kalau buat daily kayak gue pernah nanya sama keluarga gue gitu ya, keluarga gue kan ya nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti mobil lah ya. Apalagi kakak gue misalnya cewek ya, sesimpel dia bilang mobil ini keren, berarti kan menurut dia modelnya ini mobil tuh kan keren gitu. Terus wah mobil ini mobil listrik, jadi tinggal nge-charge saja ya. Kalau pikiran orang ya yang nggak terlalu mikirin ini bensin kayak listrik kayak pikirannya kan udah yang penting maju gitu. Pikirannya kan kayak udah simple aja kan. Wah tinggal di-charge, ini mobil aman nih, jadi nggak usah bayar beli bensin ke pom bensin. Kan pikirannya sesimpel itu kan. Tapi kan kalau kita ngambil dari pemikiran itu kan iya juga sih ya. Kayak tadi lo bilang kan, bisa ngisi dari rumah lebih enak. Lu nggak harus kayak SPBU. Dan lo tuh nggak, secara psikologis ini mobil tuh sebenarnya setara sama Fortuner CS lah. Lo kan tahu kan ya image-nya Fortuner ya di jalanan tuh kayak gimana gitu. Kayak mengintimidasi pengendara lain gitu. Nah, gue gak ngerti apa yang di pikiran mereka gitu. Pokoknya selama ini gue pakai di macet kayak kita sekarang gitu. Ini mobil termasuk mengintimidasi. Jadi kayak misalnya di perempatan atau di pertigaan, tuh orang tuh pada berhenti gitu. Entah karena terbuai gitu, wah ini gila mobil futuristis banget gitu, atau karena emang gede juga gitu kan. Pokoknya ya berasa lo pakai Fortuner lah gitu ya. Semoga aja mental yang nyetirnya nggak kayak gitu. Cuma gue ngerasain itu ya beberapa hari tapi ini. Tapi emang gitu. Keren sih modelnya, karena gue pikir ya ini model-model yang dikeluarin sama Hyundai ini yang sekarang itu kan jauh. Modelnya menurut gue berani banget sih mas, karena dalam arti ya nggak semua orang pasti suka dengan model yang futuristik kayak gini kan. Belum bisa diterima langsung gitu kan. Karena kan masih pada ya sukanya mungkin ngeliat-liat yang kayak gini-gini aja, dan mobil-mobil Jepang lah ya, masih bisa diterima yang itu kan. Kayak sekarang keluar kayak gini-gini kan orang belum tentu bisa terima kan. Tapi ya ternyata pada reaksi ininya kan penjualan juga ternyata bagus kan. Berarti kan ini modelnya bisa diterima dan memang keren. Gak tau ya, gue ngeliat ini rada kayak Range Rover yang Evoque nggak sih? Si Ioniq.
ada miripnya kurang gitu. tinggi aja ya. Iya, tapi ya Memangnya gedean ini ya daripada Evoque ya? kayaknya ya. Tapi dia memang nggak tahu ya, gue bilang di kamera atau di itu tuh kayak kecil gitu, pas kita ketemu langsung, gila gede banget. Terus lu bawa juga sekarang berasa nih kan jalan-jalan kecil gini tuh, ini mobil lebar banget gitu. Gue habis bawa Palisade kemarin jadi kecil. Palisade gede banget. Iya. Gede banget tuh mobil, tapi enak banget sih. Ya itu sih, gue mikir, wah si Yane berani banget ya ngeluarin mobil kayak gini di sini. Apa waktu pertama-tama ya bisa laku nggak ya? Maksudnya orang Indo bisa terima nggak ya dengan Dan listrik model-model gitu ya kan, udah cuma modelnya doang gitu. Ternyata Bisa. Ioniq aja yang beli Banyak. banyak banget kan. Inden loh sekarang ini. Iya makanya. Gitu sih. Kalau untuk secara kayak nyoba di sirkuit gitu kan emang belum pernah sama sekali pakai mobil listrik ya. Jadi nggak tahu sih gimana. Cuman kalau untuk dipakai daily sih, Daily enak banget ya. gue yes banget sih mas. Iya. Pengen banget. Kalau ada rezekinya sih gue mau banget ini mobil. Nah itu dia. Dan udah seminggu ini tuh gue pakai daily nih, gue ke kantor, ke rumah. Nah lu seminggu ini pakai daily udah berapa kali ngecharge? Berapa kali ya? Seminggu ya? Seminggu, beneran. seminggu. Maksudnya udah ukuran seminggu lah. 2 kali kali ya? 2 kali. 2 kali doang. Orang gue juga kan nggak jauh, kantor gue cuma 25 kilo dari rumah. Ya pulang pergi 50 gitu ya. Terus ya udah nganterin anak gue sekolah. Gitu-gitu aja sih. Ke mall. Ya berarti kan oke kan? Oke, makanya. Oke banget gitu. Kaki-kaki juga ini untuk ukuran bawa keluarga. Enak. No Iya. komplain lah, kaki-kakinya enak kan. Dan walaupun nggak 3 baris tapi masih Iya. bisa inilah gitu, masih bisa bawa keluarga, nggak umpel-umpelan gitu. Ya pasti nggak malu-maluin lah bawa ini gitu loh, modelnya keren soalnya emang. Oke, kesampean juga nih gue gara-gara numpang ngecas, terus bisa bareng sama. Tapi gue ngefans banget sama dia. Tas gimana tas tadi rasanya? Ya kayak yang udah kita omongin di mobil ya? tadi ya, enak sih. Akselerasinya oke, apalagi tadi udah sempet nyobain yang sport mode ya. Sport mode. Jadi Wih, ya memang tapi ya, gambak. tadi akhirnya gitu ya, kesimpulan kita memang mobil listrik sekarang ya buat daily use itu udah oke ya. Udah oke Oke banget banget. ya, walaupun untuk hobi gitu, untuk orang kayak lo itu masih nanti dulu gitu, karena mungkin belum kepikiran cara nguliknya gimana ya. Itu kayak main Tamiya nggak sih? Paling dinamonya gitu yang di ini nih. Gue kira-kira kayak gitu ya. Ini thank you banget ya udah mau Makasih bikin mas. konten bareng kita ya. Next Makasih kita bikin banyak. lagi sesuatu apapun gitu ya. Gitu ya. Ditunggu kedatangan ditunggu. mobil-mobil lainnya ke sini. Oh oke, siap. Pokoknya ntar ada ini gue bakal datang ke sini karena lebih proper juga ngebahasnya, karena gue kan cuma bisa nyetir ya, kalau Tasya mungkin lebih experience lah gitu Bisa walaupun nyetir. cewek. Sama nyuci paling. Nyuci ya. Yaudah, bikin nyuci mobil bareng gitu kali ya. Nah, asal jangan Palisade aja nih bawa ke sini, agak capek juga nyucinya. Kegedean ya. Ya udah. Kira-kira gitulah. Udah lo punya komentar-komentar sampaiin aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe juga di Izon dan juga di Asa Saputri. Pasar Saputri ya gitu. Nantikan video gue selanjutnya. Gue pamit. Peace.